Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai dynamic routing menggunakan OSPF atau Open Short Path First. OSPF ini adalah routing protokol yang menggunakan algoritma link state atau protokol yang bekerja berdasarkan jalur terpendek. Nah, OSPF sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu OSPF single area dan OSPF multi area. Apabila single area, maka router atau semuanya itu terhubung pada satu area atau area backbone atau area 0. Nah, untuk OSPF multi area itu adalah sebuah dynamic routing, protokol dynamic routing, di mana semua router terhubung dengan yang namanya berada pada area yang berbeda gitu. Oke, langsung saja. Nah, di sini menggunakan paket tracer menggunakan topologi seperti ini. Saya menggunakan 3 router dan 3 klien. Di sini saya menggunakan OSPF single area. Oke, langsung saja kita masuk ke praktikumnya. Kita masuk ke router 1. Kita aktifkan dulu daya routernya. Pastikan ini ya warnanya hijau apabila kita sudah mengaktifkannya. Pertama kita ke mode JLE. Ini adalah tampilan di mana kita masih berada di exec mode. Sekarang kita aktifkan dengan perintah enable. Nah, di sini ada tanda yang ada tagannya, yaitu tanda bahwa kita berada pada privilege mode atau mode. Kita bisa melakukan beberapa monitoring dasar seperti show IP brief or show IP route, kayak gitu-gitu pokoknya. Karena kita akan melakukan konfigurasi, jadi kita akan masuk ke menu global konfigurasi dengan cara menggunakan perintah configure terminal. Kita berikan alamat IP, kita aktifkan masing-masing interface di setiap router gitu. Kita masuk di router 1, kita aktifkan serial 0/0. Oke, kita berikan di router 1 ini IP address sesuai dengan yang ada pada topologinya. Kita keluar dulu. Nah, setelah melakukan konfigurasi interface di router 1 dan IP address juga, interface-nya kita ganti atau kita pindah ke router 2. Sini caranya sama, akan mengaktifkan setiap interface yang digunakan dan berikan IP address. Di sini sama seperti yang pada router 1 tadi. Kita tunggu sini. Lakukan hal yang sama ya pada router 1 tadi.
Oke, sekarang kita lakukan pada router 3. Oke, sini konfigurasi seperti halnya pada router 1 dan router 2. Jadi sama aja kayak tadi, lakukan pada router 2 kayak yang kali ini, oke. Nah, tunggu sebentar. Oke, mulai. Kayak yang router 1 dan router 2 tadi. Oke, nah setelah konfigurasi IP address pada setiap router, sekarang kita akan konfigurasi IP address pada setiap PC untuk memastikan apakah konfigurasi routing OSPF-nya berjalan secara lancar gitu, berhasil. Ya. Oke. Kita pilih static karena kita isi secara manual. Kita masuk ke PC 2, caranya kayak tadi sama pada PC 1. Sekarang PC 3. Pada setiap router dan setiap klien kita akan melakukan routing OSPF single area-nya. Sekarang kita masuk pada router 1 dulu. Oke. Kita masuk ke CLI-nya. Oke, di sini kita masuk pada router 1 dulu dengan cara mengadvertise semua network yang directly connected dengan router 1. Oke, di sini kita menggunakan wildcard yang kebalikannya dari max-nya gitu. Oke, setelah konfigurasi routing OSPF pada router 1 selesai, kita pindah ke router 2. Nah, di sini caranya sama seperti halnya kita melakukan routing OSPF pada router 1 tadi. Oke. Nah, di sini akan keluar OSPF agensinya pada router 2 yang terhubung ke router 1 menggunakan serial 0/0. Oke, dengan loadingnya done. Oke. Nah, untuk proses routing OSPF di router 2 cukup. Sekarang kita akan pindah ke router 3. Nah, di sini sama, kita advertise semua network yang terhubung dengan router 3. Oke.
Nah, di sini maka akan keluar agency dari router 2-nya, yang artinya SPF sudah berjalan di ID 10 di router 3 ini. Oke, sekarang kita advertise lagi jaringan lokal pada router 3. Nah, setelah konfigurasi pada setiap router selesai, kita akan cek tabel routingnya pada setiap routernya. Oke. Di sini kita masuk ke privilege mode-nya. Nah, di sini nanti jika terdapat flag O pada setiap routernya, berarti konfigurasi routing OSPF pada setiap router sudah berjalan atau sudah berhasil seperti itu. Nah, di sini pada router 1 sudah terdapat flag O atau SPF pada router 1 ini. Nah, di sini kita cek pada router 2 dan juga router 3 dengan cara yang sama. Oke, kita masuk ke global config dulu di router 2. Nah, di sini juga sudah ada flag O yang artinya OSPF sudah berjalan di router 2. Oke, di router 3 kita cek. Show IP route. Nah, di sini juga ada flag O yang tandanya dia sudah menjalankan atau sudah berjalan OSPF-nya. Nah, ini dari segi routernya. Nah, sekarang kita akan coba ping dari setiap klien yang terhubung di masing-masing router, apakah mereka bisa saling berkomunikasi. Oke. Kita ke command prompt, kita ping ke alamat IP dari PC 2 dulu, karena ini di PC 1. Nah, di sini sudah berhasil, sudah reply yang pertama. Oke, di sini sudah reply dari PC 1 ke PC 2. Bagaimana ke PC 3? Oke, kita ping juga. Nah, di sini juga sudah berhasil, sudah reply. Oke, nah udah reply semua, yang artinya di sini semua PC bisa saling berkomunikasi atau bisa saling terhubung kayak gitu. Nah, itu adalah tutorial dari saya mengenai dynamic routing menggunakan protokol OSPF single area. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat ya. Pada pertemuan kali ini sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.